Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah teman-teman, share lagi kegiatan hari ini dimulai dari beresin dulu piring-piring yang kemarin malam saya cuci ya teman-teman, dan ini tuh sudah pada kering, jadi saya tata dulu sebelum berkegiatan yang lainnya. Karena kalau sudah kering seperti ini lumayan jadi bikin sempit juga ya teman-teman, apalagi dapur saya kan dapurnya sempit. Kalau nggak buru-buru diberesin rasanya itu benar-benar sumpek ya. Nah sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya nih kabar teman-teman semua hari ini. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan terima kasih juga nih untuk teman-teman yang selalu mendukung saya dengan cara komen-komen positif, dengan cara subscribe, dengan cara like, dan juga dengan cara nonton dari awal sampai akhir. Semoga kebaikan kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Nah teman-teman, seperti biasa ya, kalau mama itu berkegiatannya di rumah ya seperti ini, bolak-balik aja gitu setiap harinya. Walaupun setiap harinya itu nggak sama jadwalnya ya teman-teman. Misalnya nih, pagi-paginya itu biasanya nyuci, sekarang beresin piring gitulah ya. Setiap harinya itu nggak nentu, tapi yang pastinya semuanya itu dikerjakan dengan baik dan yang penting selesai ya. Dan setelah menata piring-piring kering ke dalam rak, ini saya langsung aja nyuci piring karena lumayan ada sedikit cucian ya, jadi agak mengganjal gitu ya kalau belum dicuci sama sekali. Nah hari ini tuh teman-teman ada jadwal untuk ngantar keponakan saya ya. Dia itu lumayan jauh sih kampungnya, tapi Bibi ya, putrinya Bibi maksud saya. Itu tuh Bibi telepon katanya hari ini suruh nganter keponakan saya untuk seserahan ya teman-teman, karena keponakan saya alhamdulillah sudah mau nikah. Tapi untuk tanggalnya belum tentu ya teman-teman, dan dia itu dikasih uang oleh calon suaminya untuk beli peralatan ya seperti baju, sandal, dan lain-lain untuk seserahan nanti. Jadi hari ini tuh benar-benar saya tuh agak gercep ya untuk beraktivitas di rumah. Tapi sebelum berangkat ini saya beres-beres dulu seperti biasa ya. Kalau ibu rumah tangga mah gak bisa langsung cus gitu pergi ya. Jadi semuanya itu harus selesai dulu biar hati tenang. Jadi hari ini tuh janjiannya agak siang aja karena saya bilang sama Bibi untuk perginya itu agak siang setelah pekerjaan di rumah selesai ya teman-teman, karena di sini kan si kakak si Ade pada libur ya. Jadi kalau belum selesai rasanya itu agak gimana gitu ya, ninggalin pekerjaan yang belum selesai, apalagi si Ade kan si kakak misalnya kalau mau makan pas gak ada teman nasinya rasanya itu kasihan banget ya teman-teman. Jadi di sini saya tuh mau beraktivitas dulu aja di rumah, santai dulu aja ya teman-teman. Nanti setelah beres semuanya mah nanti saya langsung berangkat ke pasar ya teman-teman untuk nemenin keponakan saya berbelanja. Nah alhamdulillah untuk cucian piringnya sudah selesai, dan di sini tuh tadi saya beli dari Kang Sayur ikan tongkol basah ya teman-teman, dan di sini tuh ikan tongkolnya masih segar-segar, dan di sini saya langsung aja mau bersihin dulu isi perut dan juga insangnya. Nah di sini tuh saya mau bersihin dulu isian perutnya aja dulu semuanya ya teman-teman sebelum dipotong-potong. Nanti kalau dipotong-potong mah gampang lah ya, setelah dibersihin jauh lebih cepat. Ini ikan tongkol basahnya itu 1 kilo ya teman-teman, isi 3, dan di sini tuh ikan tongkolnya lumayan besar-besar ya, jadi dagingnya itu benar-benar empuk kayaknya teman-teman. Dan untuk semuanya itu saya mau masak aja sekalian biar nanti bisa jadi lauk untuk sekarang dan juga nanti sore ya teman-teman. Nanti sore mah bisa diangetin aja ya, karena kalau habis bepergian kan rasanya capek gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah masak mah, kalau si kakak dan si Ade mau makan itu benar-benar tinggal ngambil gitu ya teman-teman ya. Kalau tinggal ngangetin mah ya nggak apa-apa, jadi nggak perlu ribet gitu ya teman-teman. Nah di sini untuk isian ikannya saya buang dulu ke kolam ya teman-teman. Jadi setelah ini saya mau bersihkan semuanya dan langsung mau eksekusi ikannya ya teman-teman. Nah di sini ikannya saya potong-potong bagi 3 aja ya, jadi nggak kecil-kecil, nggak juga terlalu besar. Kalau dipotong 3 seperti ini ukurannya tuh sedang-sedang aja ya teman-teman. Jadi pasti kakak sih ada mau makan itu ukurannya nggak terlalu besar, jadi insya Allah nantinya itu habis ya.
Takutnya nanti kalau dipotong besar-besar pas ngambil gitu si kakak atau si ade nantinya itu nggak habis ya teman-teman. Itu aja sih. Nah, alhamdulillah untuk ngebersihin ikan sudah selesai di sini. Jangan lupa untuk cuci wastafelnya biar nggak bau anyir ya. Dan setelah ini saya itu langsung ngehalusin bumbu, tapi mohon maaf tidak direcord. Dan ini saya sudah manasin wajan ya beserta minyaknya. Dan ini langsung aja saya tumis bumbu halusnya. Dan untuk bumbu halusnya saya pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, ketumbar, sereh gitu ya. Itu aja udah alhamdulillah. Nah, ini singkat ceritanya tumisan bumbunya itu sudah matang, agak gosong sedikit tapi nggak gosong-gosong amat ya teman-teman. Itu tuh cuman gosong pinggirannya aja. Dan langsung aja saya kasih daun salam tadi biar wangi, dan juga saya kasih cabai rawit utuh ya teman-teman. Nah, untuk cabai rawitnya itu sih untuk saya karena biasanya nih kalau mama suka pedas gitu ya. Nah, singkat ceritanya ini tuh bukan singkat cerita, ceritanya ini tuh saya mau bikin sayur kuning tongkol ya teman-teman, sayur kuning tongkol basah. Dan untuk santan saya nggak pakai biar nggak terlalu rasanya biar nggak terlalu gimana gitu ya. Dan untuk bumbunya tadi saya pakai kaldu ayam, sedikit gula pasir dan juga garam. Nah, ini saya balik-balik aja, nggak diaduk-aduk kayak gimana-gimana ya teman-teman, takutnya nanti ikannya itu hancur. Jadi lebih baik agak sedikit lambat ya teman-teman daripada ikannya itu pada hancur. Jadi saya balik satu-satu aja ikannya biar utuh. Dan alhamdulillah untuk sayur kuning ikan tongkol basahnya itu sudah mateng. Dan di sini tuh sayurnya nggak terlalu kuning ya karena saya tuh pakai kunyitnya hanya sedikit teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk sayur kuning tongkol basah sudah saya salin di wadah. Jadi sekarang itu saya mau siap-siap dulu ya untuk bepergian ke bawah atau ke pasar untuk nganter keponakan saya berbelanja untuk seserahan nanti. Nah, singkat ceritanya ini tuh saya sudah ketemu sama keponakan saya karena kita berdua itu janjian ya di depan mall. Jadi untuk berbelanja langsung di sini aja dulu nih. Yang pertama nyari-nyari dulu yang mudah dulu ya teman-teman biar nggak terlalu lama waktunya. Dan kalau untuk toko-tokonya saya itu sudah ingetin nih semuanya dari rumah. Jadi pas ketemu keponakan saya itu tinggal saset-saset aja beli dulu gitu ya. Yang pertama saya beli yaitu sandal dulu ya teman-teman, dan di sini tuh keponakan saya pengen sandal yang simple aja katanya, nggak terlalu gimana-gimana. Dan ini saya punya ide nih, ada yang dari kain gitu ya teman-teman. Ini tuh casual banget apa gimana ya, kelihatannya itu simple banget lah ya, nggak terlalu wah banget. Dan di sini tuh cocok untuk dia itu bepergian santai-santai gitu, dan dia tuh benar-benar cocok dan langsung dia booking ya atau dia beli. Dan ini pelayannya lagi nyari nomor ukuran kakinya ya teman-teman. Dan mohon maaf ya apabila di sini tuh saya nggak record semuanya karena lumayan lama juga, lumayan ribet juga ya teman-teman, dan juga lumayan riweuh ya. Dan di sini saya hanya share-share sedikit-sedikit aja nih sama teman-teman semua kegiatan saya bersama keponakan saya berbelanja di pasar. Nah, singkat ceritanya di sini tuh saya dan keponakan saya sudah beli semua barang yang dibutuhkan. Di sini saya lagi ngadem dulu ya teman-teman sambil makan es teler karena lumayan haus juga, gerah juga ya. Karena dari tadi keliling-keliling nyari barang-barang ya teman-teman. Nah, alhamdulillah saya itu sudah di rumah lagi, tapi saya itu nggak ikut ke rumahnya ponakan saya karena lumayan jauh banget ya, 2 kali naik angkot teman-teman. Di sini tuh keponakan saya langsung pergi atau langsung pulang ke rumahnya, dan saya pun langsung pulang ke rumah. Nah, ini tuh ceritanya saya tuh sudah rebahan dulu sebentar karena lumayan capek juga ya teman-teman, sudah tidur siang juga. Pokoknya sudah istirahat, dan di sini tuh saya lanjut lagi untuk cuci piring karena pas datang piring-piring itu lumayan numpuk ya teman-teman. Nah, sambil ngadem dikit gitu ya, di sini saya langsung aja untuk cuci piring semuanya karena badan sudah kembali fit juga karena tadi itu sudah lumayan cukup untuk istirahatnya. Oh iya, di komenan itu ada teman-teman nih yang tanya, katanya Bun kasih tips dong bagaimana nih caranya agar pas di video itu dikasih musik nggak kena hak cipta. Nah teman-teman, saya juga searching di YouTube ya.
Saya itu ngambil musiknya dari YouTube Studio ya teman-teman. Nah di sana tuh di YouTube Studio ada tuh yang kayak gambar musik gitu ya. Nah teman-teman bisa klik di sana dan bisa pilih-pilih musiknya dan bisa langsung download ya teman-teman. Nah YouTube Studionya itu dicari di Google Chrome ya teman-teman, Google Chrome. Nah di situ tuh teman-teman bisa nyari musik sepuasnya yang teman-teman suka dan download juga sepuasnya, dan itu tuh gratis ya teman-teman, insya Allah. Jadi pas kita pakai itu nggak kena hak cipta. Nah kemarin juga saya pernah pakai dari bawaan aplikasi ya, itu tuh benar-benar kena hak cipta semua, Masya Allah. Tapi teman-teman jangan panik kalau kena hak cipta, bisa dihapus aja sedikit yang pas diklaim hak ciptanya itu. Jadi nggak perlu dihapus videonya ya teman-teman, karena sayang juga kan, apalagi kalau viewersnya itu sudah banyak. Nah bisa dibisukan suaranya atau bisukan lagunya aja di pengaturan ya teman-teman, pas yang kena hak ciptanya. Nah saya juga sekarang mah ngambil di YouTube Studio ya teman-teman, di Google Chrome. Teman-teman bisa klik aja YouTube Studio desktop ya, desktop ya, pokoknya itu aja lah ya. Teman-teman juga bisa searching dulu di Google ya, nanti ada arahan-arahannya, teman-teman bisa langsung ke sana diarahin, jadi teman-teman bisa ngerti. Takutnya pencerahan dari saya atau perkataan dari saya kurang dimengerti. Pasti teman-teman yang kena hak cipta itu tuh ngerasa kesal banget ya. Di situ tuh saya juga pernah ngalamin dan lumayan panik juga, tapi ada channel-channel besar yang nyaranin untuk tidak panik dan untuk belajar lagi ya teman-teman di YouTube gitu. Saya juga searching, alhamdulillah ada sarannya itu tidak untuk menghapus videonya, dan nyari musiknya itu di Google Chrome, di YouTube Studio ya teman-teman, atau di YouTube Studio di Google Chrome-nya gitu ya, bukan di aplikasinya. Nah teman-teman bisa tuh download sepuasnya musik yang teman-teman suka gitu ya, dan itu alhamdulillah insya Allah nggak kena hak cipta karena itu langsung dari YouTube sendiri ya. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.